Ya, kita lanjutkan materi dari mata kuliah teknologi basis data. Materi selanjutnya adalah keamanan basis data. Nah, kalau kita bicara keamanan itu memang relatif ya. Jadi kalau uh, di dalam ilmu komputer itu mengenal bahwa tidak ada yang aman. Makanya saya bilang keamanan itu relatif. Nah, keamanan dalam database itu terkait dengan yang pertama pencurian dan penipuan atau theft and fraud. Pencurian data atau manipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Jadi di dalam keamanan database ini salah satunya adalah yang pertama itu pencurian atau penipuan. Pencurian data atau manipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Nah, biasanya di dalam pencurian ini atau penipuan ini itu diambil dari salah satu celah sistem atau bug sistem yang dimana sistem tersebut itu harus memfilter atau memberikan akses terhadap user yang mempunyai wewenang saja. Yang tidak mempunyai wewenang tidak boleh mengakses menu-menu atau konten yang ada di dalam database tersebut. Yang kedua adalah kehilangan kerahasiaan atau loss of confidentiality. Data dapat memiliki nilai kerahasiaan, memberikan hak akses pada orang tertentu. Jadi di sini kehilangan kerahasiaan itu ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dari sisi internal, contohnya adalah akses aplikasi, akses database kita berikan kepada orang lain. Atau dari sisi eksternal, orang lain yang sama sekali tidak tahu akun kita tapi bisa mengakses akun kita melalui celah daripada sistem tersebut. Kehilangan keleluasaan pribadi atau loss of privacy. Di dalam keleluasaan pribadi di sini ya karena tadi akunnya atau aksesnya sudah digunakan oleh orang lain. Terus kehilangan integritas, loss of integrity. Berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database seperti data. Jadi kehilangan integritas data. Karena tadi kalau kita bicara sisi keamanan, ketika database yang kita miliki sudah disusupi oleh orang lain, berarti integritas itu sudah dipertanyakan. Kehilangan ketersediaan, loss availability, berarti data sistem keduanya tidak dapat diakses, servis mati. Jadi posisi sistem, server, database posisinya adalah mati. Kemampuan sistem yang aktif menyala 7 kali 24 jam, 7 hari, 1 minggu tanpa off. Jadi karena kita bicara sistem online, berarti sistem tersebut harus aktif selama 24 jam atau online terus. Selanjutnya klasifikasi keamanan atau menurut David Ickow. Yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Pencurian komputer dan notebook juga merupakan kejahatan yang bersifat fisik. Jadi ini salah satu keamanan yang bersifat fisik itu kehilangan gadget kita, yang dimana di dalam gadget kita itu terdapat data-data akun sistem kita. Ketika kita hilang dan dicuri oleh orang lain, itu termasuk dari sisi keamanan yang bersifat fisik.
Terus denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga service tidak dapat diterima oleh pemakai juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service di sini posisi sistem ataupun server itu diakses oleh orang lain dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan. Terus yang kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang punya akses atau bekerja. Di dalam personel di sini memang sangat riskan. Jadi ketika kita mempunyai akun suatu sistem atau suatu aplikasi ataupun database di situ, sebisa mungkin memang harus diamankan. Jadi memang dicatat atau disimpan di dalam ruang-ruang tertentu di dalam personel tersebut. Terus keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Jadi perangkat lunak yang digunakan dipastikan bahwa perangkat lunak tersebut sudah relatif aman. Maksudnya di sini aplikasi yang kita gunakan di dalam pengelolaan database dipastikan bahwa sudah disetting sedemikian rupa dari sisi keamanan. Keamanan dalam operasi termasuk kebijakan atau policy dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Jadi di dalam operasi di sini, maksudnya operasi basis datanya atau database-nya itu menyangkut tentang kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Jadi bagaimana kita mengatur alur teknis penggunaan dan pemanfaatan basis data kita, dan termasuk prosedur setelah serangan bagaimana untuk memberikan alur database kita. Selanjutnya adalah tindakan terhadap ancaman. Di sini ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Jadi ada otorisasi, ada view, ada backup dan recovery, ada integrity, ada encryption, ada teknologi. Nah, ketika kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada remote client, di sini ada enkripsi, di sini ada insecure external network. Di sini enkripsi. Jadi enkripsi ada beberapa di sini di sisi klien dan di sisi jaringan. Terus ada di sisi jaringan ada firewall, dan setelah dari firewall di sini baru masuk ke DBMS server atau database management system untuk server. Disinilah otorisasi dan akses kontrolnya. Walaupun di dalam lokal di sini ada lokal client bisa mengakses ke database, tetap harus menggunakan otorisasi dan akses kontrol. Di sini ada secure internal network atau intranet. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama ada authorization atau otorisasi, dan authentication atau pembuktian keaslian. Authorization itu adalah pemberian hak atau wewenang yang menyebabkan subjek memiliki legitimasi untuk mengakses sistem atau objek-objek dalam sistem. Jadi otoritas, pemberian hak atau wewenang. Jadi user A itu bisa mengakses apa saja. Itu menyangkut tentang otorisasi, kewenangan. Sedangkan authentication atau pembuktian keaslian itu suatu mekanisme yang menentukan apakah user yang mengakses benar-benar user yang dimaksud. Jadi kalau otorisasi itu menyangkut pemberian hak, sedangkan autentikasi membuktikan bahwa user tersebut itu terdaftar di dalam user di dalam sistem atau tidak.
Nah, ini penting di dalam sistem ataupun di dalam database, di mana otorisasi dan autentikasi ini diperlukan. Sehingga ketika mengakses suatu database, itu dipastikan bahwa mereka yang mengakses itu mempunyai otorisasi dan autentikasi. Jadi mereka itu sah sebagai user yang terdaftar, dan user yang terdaftar tersebut itu mempunyai hak apa saja, hak akses apa saja. Selanjutnya, contoh pada database relasional untuk pengamanan dilakukan beberapa level. Ini lebih ke levelisasi. Yang pertama adalah relasi. Pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Jadi relasi yang kita berikan itu diberikan akses atau tidak. Yang kedua adalah view. Pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view di dalam database ya. Terus read authorization. Pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Dia hanya read saja. Insert authorization. Ini hanya menambah saja. Update authorization. Dia hanya merubah saja. Delete authorization. Pengguna hanya diperbolehkan menghapus saja. Jadi menghapus diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Jadi di dalam pengamanan di sini, levelisasi di sini lebih detail. Jadi pengguna mana saja atau user mana saja yang dapat membaca, mengedit, menambah, ataupun menghapus. Untuk memodifikasi data terdapat otorisasi tambahan, yaitu index authorization. Pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Indeks data di sini bisa berarti primary key, foreign key, dan lain-lain. Terus resource authorization, pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Ini lebih ke technical, jadi pengguna tersebut apakah diperbolehkan membuat relasi-relasi baru di dalam database tersebut. Terus authorization, pengguna diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Ini untuk merubah struktur data. Terus drop authorization, pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Kalau di sebelumnya itu lebih ke CRUD, di sini lebih ke bagaimana merubah struktur dari database tersebut. Nah, ini contohnya. Perintah menggunakan SQL. Di sini ada grant, ada revoke. Grant itu untuk memberikan wewenang kepada pemakai. Jadi pengguna itu dapat merubah atau memberikan akses apa saja. Revoke mencabut wewenang. Jadi grant dan revoke. Grant itu untuk memberikan, revoke itu untuk mencabut wewenang tersebut. Selanjutnya adalah view. View merupakan relasi atau tabel virtual yang tidak benar-benar ada dalam database, tetapi dihasilkan berdasarkan permintaan oleh user tertentu pada saat tertentu. Nah, view di dalam database ini bukan berarti view biasa. Kalau sebenarnya view di dalam database itu adalah read yang dipolakan, kira-kira seperti itu. Jadi kita membuat sebuah pola tertentu di mana pola tersebut itu berisi tentang relasi-relasi tabel fisik ya. Relasi tersebut disimpan dalam bentuk view, sehingga ketika pengguna mengakses beberapa tabel yang berelasi itu tanpa harus mengquerykan lagi, tetapi hanya mengakses view yang sudah kita querykan. Makanya di sini tabel virtual. Jadi tidak benar-benar ada. Hanya query-query yang disimpan dalam sesuatu yang dinamakan view. Contohnya ini. Jadi create view, nama view-nya apa? S select di sini. Jadi query select tabel 1 titik bintang, tabel 2 titik bintang. Jadi mengambil semua
isi di dalam tabel 1 dan tabel 2 dari tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 1 primary key-nya sama dengan tabel 2 foreign key-nya. Jadi contohnya di sini adalah kita membuat view atau virtual tabel yang berisi menampilkan dua tabel yang berelasi, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Selanjutnya adalah backup journaling. Backup itu adalah suatu proses yang secara periodik mengambil salinan database dan log file. Dapat juga berupa program untuk disimpan pada media penyimpanan offline. Backup ini diperlukan di sisi keamanan karena ketika ada serangan, baik itu penghapusan, pengeditan, atau apapun, ketika adanya serangan tersebut, dengan backup itu kita dapat merecovery atau memulihkan atau mengembalikan lagi. Terus journaling di sini adalah suatu proses pemeliharaan dan penyimpanan log file dari semua perubahan yang dilakukan terhadap database untuk kemudahan recovery bila terjadi kerusakan. Jadi journaling di sini berarti membuat schedule untuk merecovery ketika ada serangan atau kerusakan data. Selanjutnya adalah integrity dan encryption. Integrity mencegah data dari ketidaksesuaian atau invalid dan mengakibatkan pemberian hasil yang salah. Jadi bagaimana kalau kita bicara keamanan itu integritas data. Data itu sebisa mungkin valid, mengurangi ketidaksesuaian. Sedangkan encryption itu adalah penyandian atau encoding data dengan menggunakan algoritma khusus yang membuat data tidak dapat dibaca oleh program tanpa kunci decryption. Jadi encryption ini biasanya digunakan untuk data-data tertentu, yang dimana data tertentu itu biasanya relatif sensitif. Data-data tersebut tidak langsung bisa dibaca oleh orang ketika dapat mengakses tanpa otoritas. Biasanya untuk membaca data-data enkripsi itu dibutuhkan kunci, dan kunci itu digunakan untuk mendekripsi. Dekripsi itu untuk mengembalikan ke nilai awal atau data yang dapat dibaca. Enkripsi adalah data yang tidak dibaca. Selanjutnya adalah firewall. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Jadi semacam filter untuk memberikan keamanan database. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang, unauthorized access, tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall bergantung kepada kebijaksanaan atau policy dari organisasi yang bersangkutan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dianggap tidak diperbolehkan. Apa-apa yang tidak dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan. Jadi memberikan akses dan tidak memberikan akses itu kegunaan dari firewall. Selanjutnya adalah RAID. RAID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel, dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Jadi RAID di sini adalah pengorganisasian disk untuk menanggulangi redundansi data. Model disk ini karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga pembacaan kembali. Hardware di mana DBMS berjalan dengan fault toleran, yang berarti bahwa DBMS harus tetap melanjutkan operasi walaupun terdapat satu komponen hardware yang rusak. Jadi RAID di sini berfungsi untuk menstrukturkan data-data yang tidak terstruktur. Biasanya seperti itu. Itu aja mungkin penjelasan dari saya untuk keamanan database atau keamanan basis data.
di dalam mata kuliah teknologi basis data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.